Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad terkait dengan sebelumnya kita diajarkan agar dalam kehidupan kita senantiasa ingat bahwa apa yang menjadi rizki kita yang diberikan Allah kepada kita, maka tidak akan ada yang mampu menahannya. Dan sementara ketika kemudian Allah menahan rizki yang akan diberikan kepada kita atau mencukupkannya rizki kita, maka tidak ada satupun manusia yang dapat untuk mencairkannya atau mendistribusikannya. Sehingga dalam hal ini kita diingatkan terkait dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dzikir yang diingatkan kepada kita selepas melaksanakan sholat adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu. Selanjutnya wa kataba ilaihi innahu kana yanha angkila wa qala wa kathratis su'al. Yang berikutnya yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita adalah terkait dengan melarang untuk banyak bertanya. Jadi larangan untuk banyak bertanya. Maksudnya apa? Apakah hal ini berarti kita dilarang bertanya? Tidak. Namun ada poin-poin yang dijelaskan terkait dengan hal apa yang lebih baik kita tidak menyampaikan pertanyaan. Di dalam surat Al-Maidah ayat ke-101 kita diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya justru menyusahkan kamu. Tetapi jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tafsir singkat ayat ini turun berkaitan dengan peringatan agar kaum muslimin tidak terlalu banyak bertanya tentang perkara-perkara yang belum diperintahkan secara jelas oleh Allah, terutama pertanyaan yang justru dapat menimbulkan kesulitan dalam agama. Di antaranya terkait dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis riwayat Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja wa hujju faqala rajul akulla amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan faqala Rasulullah law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum thumma qala dharuni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum
bikathrati su'alihim wahtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'auhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah berkhutbah kepada kami, lalu beliau bersabda, wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah kalian. Lalu seseorang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau diam hingga orang itu mengulanginya 3 kali. Maka Rasulullah bersabda, seandainya aku mengatakan ya, niscaya itu akan menjadi wajib dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan berselisih atau perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian, dan jika aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Hal ini terkait ketika Rasulullah menyampaikan kewajiban untuk haji. Lalu kemudian ada bertanya, ya Rasulullah, apakah kita wajib melaksanakan haji 1 tahun sekali atau setiap tahun? Lalu Rasulullah diam. Hal ini khawatir ketika Rasulullah mengatakan na'am, ya, maka haji itu wajib setiap tahun. Bagaimana kalau wajib haji itu setiap tahun? Wong sementara sekarang antrian itu pinten tahun? Kemarin teman saya daftar itu baru 26 tahun masa tunggunya. Kalau kemudian diwajibkan setiap tahun, wah kita totalan 26 tahun tidak haji. Alhamdulillah, hal ini kemudian oleh Rasulullah disampaikan, jika aku memerintahkan sesuatu maka kerjakanlah, jika aku melarang sesuatu maka tinggalkanlah. Hal ini juga mengingatkan kita terkait dengan banyak hal di dalam agama ini yang tidak dijelaskan secara detail, spesifik. Contoh, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Tidak ada jawabannya. Bolehkah kita melaksanakan sholat subuh 3 rakaat? Tidak. Tidak pernah dijelaskan kenapa isya yang umumnya kita ini ngantuk 4 rakaat. Subuh yang umumnya kita ini lebih segar kok 2 rakaat. Tidak pernah dijelaskan. Hal-hal semacam itu tidak perlu ditanyakan. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, jika diperintahkan laksanakan, jika dilarang maka tinggalkan. Hal ini khawatirnya seperti Bani Israel. Di dalam surat Al-Baqarah disampaikan, ketika diperintah menyembelih sapi, maka mereka terlalu banyak bertanya, bahkan tentang warna, usia, sifat sapi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka terus mengatakan sampai pada ini sapinya ini yang bagaimana. Namun pertanyaan itu ternyata bukan agar mereka melaksanakan. Namun pertanyaan itu muncul justru karena mereka tidak ingin melaksanakan. Nah, kita menemukan kalimat yang muncul dari seseorang itu 3 macam dan kita bisa menilainya. 1, kalimat itu memberikan solusi. Yang kedua, kalimat itu justru memperumit persoalan. Dan yang ketiga, kalimat itu muncul hanya untuk aktualisasi diri, menunjukkan dirinya kepada orang lain. Nah, ketika kita berkalimat, yang mana ini? Kita bisa menilai. Karena kita bisa menemukan seseorang yang ketika mungkin musyawarah, syura, rapat begitu, kalimat muncul itu justru memperumit persoalan, tidak memberikan solusi. Nah, ini yang kita juga harus hati-hati terkait dengan kalimat kita.
Yang ketiga di antara etika terkait dengan bertanya adalah jangan bertanya untuk menguji atau mempermalukan seseorang. Sebagian orang bertanya bukan karena ingin belajar, tapi untuk menguji Nabi, mencari celah, mempermalukan Nabi, memperdebatkan perkara khilafiyah tanpa tujuan mencari kebenaran. Itu termasuk akhlak yang tercela. Misal, ruwame perkara salat subuh itu kunut apa ora. Maka yang muncul pertanyaan, yang berdebat tentang sholat subuh itu pakai kunut atau tidak, gak tahu sholat subuh misalnya. Ya kan sama saja berarti. Untuk apa diperdebatkan wong dia tidak melakukan? Bukan untuk mencari kebenaran, tapi karena senang debat. Hal ini sekali lagi bagian dari akhlak kita adalah ketika bertanya itu mencari kebenaran. Harus kita ingat bahwa kebenaran lebih tinggi daripada nama besar. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa hak kebenaran agama itu lebih tinggi daripada nama besar seseorang. Saya kemarin dapat banyak informasi dari seseorang yang dekat dengan peristiwa Pati, Jawa Tengah. Itu ternyata ya Allah menjijikkan sekali. Dan semuanya berdalih agama, seolah-olah bahwa kalimat tokoh tersebut itu jauh lebih tinggi dibandingkan kebenaran agama. Jadi ada banyak kegiatan yang menjijikkan, yang dia mengatakan itu semua dengan dalil agama untuk pembersihan diri, untuk penyucian jiwa, untuk penghapusan dosa, tapi hal-hal yang justru diharamkan oleh agama. Jadi sekali lagi, bahwa kebenaran itu lebih tinggi daripada nama seorang tokoh. Pada masa Imam Malik, banyak murid yang mengagungkan imam madhab. Sebagian orang bahkan bisa terlalu fanatik terhadap pendapat gurunya. Bahkan pernah saya sampaikan pada zaman itu, sampai-sampai kalau berbeda madhab, ini bermadhab Syafi'i, ini bermadhab Hambali, kemudian menikah, seolah-olah pernikahannya tidak sah. Sampai begitu, karena begitu kuatnya berpegang kepada tokoh mereka masing-masing. Sehingga kemudian Imam Malik diantaranya menyampaikan, ketika banyak orang terlalu fanatik kepada pendapat gurunya, Imam Malik menolak sikap itu. Beliau, Imam Malik, tidak ingin perkataannya diperlakukan seperti wahyu. Karena itu beliau mengingatkan, jika pendapat beliau bertentangan dengan hadis sahih, maka didahulukan adalah hadis Nabi. Ini Imam Malik. Nah, imam-imam yang hadir hari ini bagaimana? Enten Imam Sugeng dan mereka. Apakah setiap kalimat selalu mutlak benar? Ternyata tidak. Kita diingatkan terkait dengan kultus individu. Maka sekali lagi Imam Malik sekalipun mengatakan kullu ahadin yu'khadu min qawlihi wa yutraku illa sahiba hadzal qabr, sambil menunjuk makam Rasulullah. Jadi Imam Malik mengatakan setiap orang perkataannya bisa diambil atau ditolak kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk makam Rasulullah. Imam Malik ini menyampaikan demikian. Maka alangkah anehnya kalau kemudian ada seseorang yang tidak mau dikoreksi padahal ada hujjah atau ada dalil yang kuat. Dan kita diingatkan terkait dengan salah satu hadis, Allah memaafkan perkara yang tidak dijelaskan. Sungguh Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Menetapkan batasan-batasan, maka jangan kalian langgar. Mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kalian langgar. Dan Allah diam terhadap beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-carinya. Hal ini sekali lagi menarik sebuah kesimpulan, di mana Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa ayat
di atas melarang banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu, terutama sebelum terjadi. Nah, ini diantaranya. Saya pernah Ustadz Abdul Ghani, Allah yarham, PCM sepanjang. Itu ada jamaah yang bertanya terkait dengan kalimat jika, Bapak Ibu. Ustadz, jika begini bagaimana? Kalimat Ustadz Abdul Ghani apa? Jika tidak, bagaimana? Karena bertanya dengan jika itu menimbulkan banyak kemungkinan. Sehingga yang utama adalah yang benar-benar terjadi apa? Itu yang perlu ditanyakan. Realitanya yang memang terjadi bagaimana? Dan kita harus bersikap bagaimana? Jika menggunakan lau, jika, dan terus jika, kemungkinan jika itu banyak. Ustadz, saya ini mau sholat subuh ke masjid. Lah kalau kemudian perut saya sakit, maka pertanyaannya, kalau perutnya tidak sakit, saya ini ke masjid, kalau kemudian tiba-tiba tidak. Sehingga pengandaian atau kemudian itu menghalangi seseorang dari berbuat kebaikan karena khawatirnya dulu, padahal belum tentu kejadian. Kenapa hal tersebut perlu kita hindari? Karena jawabannya bisa menyebabkan hukum menjadi lebih berat. Imam As-Sa'di menyampaikan, atau Syekh As-Sa'di menjelaskan, bertanya yang terpuji adalah yang dibutuhkan untuk memahami agama. Sedangkan bertanya yang tercela adalah yang tidak bermanfaat atau justru menyulitkan. Kesimpulannya, bertanya untuk mencari ilmu dianjurkan, bertanya untuk memperumit dilarang, bertanya untuk berdebat tercela, bertanya tentang yang tidak bermanfaat maka lagau atau sia-sia. Islam menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Kemarin diantaranya beberapa pertanyaan, kami membina teman-teman muda mulai usia SMA sampai akan sebelum menikah begitu. Di antara pertanyaannya terkait dengan pernikahan itu banyak kalau nanti saya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga bagaimana Ustadz? Ora biaya durung. Mikir wes kalau nanti. Akhirnya menjadikan apa? Lau itu, kalau itu mboten wantun nikah. Ndak berani nikah, pikirannya panjang. Kok nek anakku 6, gak iso nyukupi wong rabi durung mikir anak 6, anak siji durung. Jadi banyak ini. Di antara problematika pemuda kita hari ini adalah takut nikah ternyata. Ya realistis mereka memang, kalau nanti saya tidak punya rumah sendiri, kalau nanti saya tinggal dengan mertua, jadi banyak sekali pikiran. Wah, ngelamar mau dereng kok ate. Mikir kalau nanti saya tinggal. Saya ingat kalimat waktu saya masih di pesantren. Kalimat Pak Yai ini sebagai penutup. Urip kok wedi ambek persoalan. Ya persoalan ini gurung teko mati dhisik. Istilahnya begitu. Dadi wong Islam iki gak oleh wedi. Nek ana persoalan ya digoleki solusi. Nek iso ya gak golek persoalan. Kalimatnya. Jadi kadangkala kita santri ini kan ditugaskan ke satu tempat, muncul ketakutan. Engko ojo-ojo nang daerah iku ana kerusuhan karena kita minoritas. Dikirim ke wilayah-wilayah dakwah. Lah wong durung budal kok wis wedi. Antisipasi itu penting, tetapi kita juga tidak perlu takut berlebihan. Karena Allah menghargai setiap perjuangan, bahkan di beberapa pintu seseorang itu dihukumi mati syahid walaupun tidak mati syahid dalam kondisi berperang, gitu. Walaupun tidak mati syahid dalam kondisi berperang. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghargai perjuangan kita sebagai seorang mukmin untuk menolong agama Allah. Sehingga Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan yang muncul dari lisan kita, diantaranya tadi diingatkan termasuk jangan membenturkan satu fatwa dengan fatwa yang lain.
Kami mendapati banyak guru-guru kami, Ustadz Hasyim Manan, Ustadz Ali Karomli, Ustadz Rumrawi, Allah yarham. Kita bisa menemukan satu pertanyaan itu beda jawaban. Dan itu sangat wajar. Namun tidak benar ketika kemudian kita mengatakan, Ustadz, kemarin saya tanya itu, jawaban Ustadz ini tidak begitu. Itu tidak dibenarkan juga. Membenturkan. Yang provokatif itu adalah ternyata jamaahnya misalnya. Kata Ustadz ini tidak begitu Ustadz. Kata Ustadz Zainuddin MZ ketika ada pertanyaan begitu adalah, jenengan niki tanglet kulo jawab nopo ngejak debat. Kalimat Ustadz Zainuddin. Kalau debat tempatnya tidak di sini. Kalau bertanya saya jawab, kata beliau. Oleh karena itu ini kehati-hatian kita dalam bentuk adab atau etika mengenai bertanya. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.